Jelas. Masuk. Sanskrit udah masuk? Masuk. Oke. Nah, kita mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antal tawwabur rahim. Allahumma rizqna min nabiyyin hifdzal mursalin ila amalina ya fatah ya alim iftah qulubana fudhal arifin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Baik, Kang-kang, dulur-dulur, teman-teman sekalian, para kiai. Alhamdulillah kita bisa kembali bersua dalam majelis Ihya ya. Mohon maaf untuk kali ini saya nggak persiapan tadi karena ingatnya baru pas Isya tadi. Yang jelas kita kemarin di adab yang ke-7 itu tentang taksis ya. Tentang taksis. Yaitu merasa ketika membaca itu yang dimaksud oleh Al-Quran adalah diri kita sendiri. Itu namanya taksis. Jadi merasa yang diajak ngobrol itu yes kita yang baca gitu. Nah sehingga dengan demikian dia merasakan diajak ngobrol sama Al-Quran. Ya. Nah sekarang insya Allah kita yang ke-8 yaitu at-ta'atsur. Ta'atsur itu terkena asar reaksi ya, reaksi. Jadi ada kita bereaksi jadi gak baca Quran terus nggak ada implikasi apapun, nggak ada efek apapun, itu nggak ta'atsur namanya. Jadi kalau ta'atsur itu ada efeknya, kita punya reaksi infial. Itu masya mana sorry iki layarnya Mbak dia nambah anakku ngalih-ngalih. Asam ini yaitu adab ke-8 dari adab batin itu adalah at-ta'atsur. Apa itu? Wa huwa an yata'atsara qalbuhu bi atharin mukhtalifatin, yaitu hatinya itu bereaksi dengan reaksi yang berbeda-beda bihasabi ikhtilafil ayat, sesuai dengan sesuai dengan perbedaan ayat-ayat. Fa yakunu lahu bihasabi kulli fahmin halun wa wajidun. Maka dia setiap sesuai dengan setiap pemahaman itu ada halnya, ada sikap batinnya, wajidun dan rasa ya. Yang yatasifu bihi qalbu, yang hatinya itu bersifat dengan rasa tersebut, dengan reaksi tersebut ya. Jadi ini yang memang menurut saya ini sebuah fase yang sangat penting sih dalam hal apapun, karena seringkali kita memang ketika kita bicara ya terus paham ya, kita belajar paham itu biasanya berhenti di otak ya, berhenti di pemahaman. Kok saya sih kok kita sih, saya mungkin ya kalau teman-teman barangkali levelnya sudah beda. Tapi memang itu pengalaman orang-orang seperti kita lah ya. Saya jadi ingat Gus Kausar kemarin bilang, udah ikhlas itu nggak penting kata beliau. Level kita ikhlas itu nggak penting. Yang penting itu budal gitu. Jadi ngaji ya. Meskipun ta'atsur, reaksi hati ini begitu sangat penting, urgen ya. Tapi kalau kita ngaji tanpa menyentuh level itu ya tetap bagusan itu. Tapi ala kulli hal setiap pemahaman itu dia punya rasa, punya sikap batin. Nah, ini yang perlu buka hati sana ya, terbuka hatinya untuk bisa merasakan ini gitu. Ya. Minal khuzni wal khaufi war raja'i wa ghairihi ya. Sedih, takut, harap, wahai. Jadi ketika paham itu tidak berhenti pada pemahaman, tapi ada reaksi batin. Tuh, kalau misalnya ngaji ya, kalau
ya saya pribadi pun sudah mulai agak senang kalau ngaji itu tahu artinya gitu. Jadi pas ngaji itu ada sedikit-sedikit maknanya gitu. Nah, cuman untuk level wajib ini memang level the next level lah. Baca Quran tiba-tiba sedih, baca Quran tiba-tiba seneng, baca Quran tiba-tiba takut gitu. Wa mahma tammat ma'rifatuhu. Nah, walaupun dia setiap kali dia ma'rifatnya itu, pengetahuannya itu sempurna, maka kanatil khasyatu aghlabal ahwali ala qalbihi. Maka khasyah, ketakutan itu adalah sikap batin yang dominan pada hatinya. Kenapa? Fa inna tabdhiq ghalibun ala ayatil Quran. Karena memang ayat-ayat yang mengerikan, nyempit ya. Tabdhiq itu nyempit sebenarnya. Itu ghalibun ala ayatil Quran, dominan pada ayat Al-Quran. Jadi maksudnya dari keseluruhan Al-Quran memang yang dominan itu tadhiq, yang agak susah namanya ya, karena kita taklif ya. Nah, fala yuradikrul maghfirati war rahmati illa makrunan bi syurutin yaqsurul arifu an nailha. Ketika disebutkan janji Allah tentang maghfirah, ampunan, war rahmah, itu selalu dibarengi dengan syarat-syarat yang seorang arif itu tidak sanggup menggapainya. Syarat untuk menggapai maghfirah, syarat untuk menggapai rahmah, itu seorang arif saja itu kesulitan atau tidak sanggup untuk meraihnya. Seperti qaulihi azza wa jalla, wa inni laghaffarun. Ya, sesungguhnya Allah itu mengproklamirkan dirinya sebagai Ghaffar, yang maha sering mengampuni. Tapi summa atba'a dzalika bi arba'ati syurutin, kemudian mengikutkannya dengan 4 syarat. Liman taba wa amana wa amila sholihan thumma tada. La ghaffar liman taba wa amana wa amila sholihan thumma tada. Wa qoulihi ta'ala wal 'asr, ya, dan masa innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dan rugi nih, illal ladzina, kecuali orang yang rugi itu siapa? Amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dzakara arba'ata syurutin. Menyebutkan 4 syarat untuk kita keluar dari koridor kerugian itu. Wa haitsu ikhtasara, tapi ketika dia membatasi pada syarat tertentu, maka ada syaraton jami'an. Tapi menyebutkan syarat yang bahasa Indonesianya apa ya? Jami itu yang mencakup. Sebutkan satu syarat tok, tapi satu syarat ini mencakup banyak hal. Kayak misalnya masuk BQ, cukup hafal Al-Quran 30 juz dan bisa baca kitab. Itu dari syaratnya cuma 2, tapi tapi ini syarat yang kunci sebenarnya kan itu. Ngapal Quran aja itu udah berat, apalagi disuruh bisa baca kitab, itu kan berat juga. Sebenarnya syaratnya cuma 2 sebenarnya. Beda dengan misalnya mau masuk perusahaan apa misalnya ya, mau daftar di karyawan apa gitu. Syaratnya ada 7, berumur sekian, single. Sebenarnya syarat-syarat yang semua orang punya istilahnya. Ya, nah ini apa gitu. Sekali menyebutkan satu syarat, syaratnya yang jami'. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang muhsin. Fal ihsan ya juma'ul kul, namanya ihsan itu mencakup semua syarat gitu. Karena ihsan itu kan artinya al-itqan. Jadi kalau di hadis itu disebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai', pada setiap sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, kalau kamu menyembelih, itu dengan cara yang paling bagus gitu. Falyuhidda syafaratahu, apa bahasanya itu? Hendaknya dipertajam itunya.
Jadi kalau mau nyembelih silahkan kata Rasulullah, tapi gunakan dengan cara terbaik yang nggak nyiksa hewan. Ihsan itu yang itu ya kebaikan yang puncak. Itqan itu kalau kita bikin bangunan ya bangunnya yang bagus sekalian gitu istilahnya. Itu ihsan. Kalau ngapal Quran ya yang ngapal Quran yang bagus sekalian 30 juz. Lancar kabeh. Itu yang bagus sekalian gitu. Wahakada man yatasaffahul Qur'ana min awwalihi ila akhir. Ya, seperti itulah orang yang coba untuk buka-buka Al-Qur'an dari awal sampai akhir akan menjumpainya seperti itu. Wa man fahima dzalika, ya, siapa yang memahami hal demikian, fajadirun bi ayyakuna haluhu al-khasyata wal huzna. Nah, maka sepantasnya dia kondisi hatinya itu adalah khasyah dan huzn, takut dan sedih. Walidzalika qala al-Hasanu, karena itu Imam Hasan al-Basri mengatakan, wallahi ma asbahal yawma abdun yatlu hadzal qur'ana yu'minu bihi illa kathura huznuhu wa qalla farahuhu. Jawaban seorang yang memulai hari asbah itu yang pagi ya, memulai hari kemudian dia baca Al-Quran dan dia mengimaninya, maka akan banyak sedihnya dan sedikit bahagianya. Wa kathura buka'uhu, dan banyak nangisnya. Wa qalla dhahikuhu, dan sedikit tertawa. Wa kathura nasabuhu wa syaghuluhu, dan banyak kerja kerasnya ya, dan syukur dan sibuk. Wa qallat rahatuhu wa batalatuhu, dan sedikit rohah santai-santai wa batalatuhu, dan nganggurnya. Nah, kalau emang baca Quran serius kan seperti itu, nggak ininya nggak santai-santai, dihabisin buat ngapain, kayak orang udah di zaman masuk surga gitu. Ya walaupun itu sebenarnya juga ada kalanya baik-baik aja ya. Seperti kalau kita nanti di zaman akhir itu kadang ibadahnya orang tuh tidur. Kenapa? Karena setiap melek itu kemanapun mata memandang ketemu dosa. Kemanapun telinga mendengar isinya dosa. Kemanapun kaki melangkah menuju tempat dosa. Ini seluruh ya. Ada juga seperti itu. Jadi kadang-kadang Imam Ghazali bicara dalam konteks yang lain ya. Artinya kalau kita pada level beliau ya, pada level Imam Hasan al-Basri ini ya, yang seperti itu. Wa qala Wuhayb bin al-Ward, nadarna fi hadhil ahadits wal mawa'id falam najid syai'an araqqa lil qulubi wal ashad istijlaban lil huzni min qira'atil Qur'ani wa tafahumi wa tadabburi. Kami telah melihat saya kira al-hadits di situ topik-topik ya. Topik-topik kalau mawa'id dan nasihat. Falam najid syai'an araqqa lil qulub, dan kami tidak melihat satupun yang lebih bikin hati teriris gitu ya. Wala asyada istijlaban lil huzni, dan tidak ada yang lebih bisa menarik kesedihan dibandingkan membaca Al-Quran. Wa tafahumihi wa tadabburihi, paham dan tadabbur. Fata'aturul abdi bitilawah, bagaimana bentuk reaksi seorang hamba dari tilawahnya itu? An yasira bisifatil ayatil matluwah, dia menjadi seperti apa yang dibicarakan oleh ayat itu. Wa indal wa'idi wa taqyidil maghfirah bisyurudi yatadha'alu min sifatihi ka'annahu yakadiyamut. Ketika ada ancaman, kemudian ada ketentuan untuk ampunan itu, ada ketentuan syarat, maka dia melenyap karena takut sampai-sampai dia seakan-akan dia mau mati. Wa inda tawassu'i wa wa'dil maghfirah yastabshiru ka'annahu yatiru minal farah. Ketika sedang lapang kemudian memberikan janji ampunan, yastabshiru, dia menyambut dengan senang, ka'annahu yatiru minal farah, seakan-akan dia terbang karena bahagia. Wa inda dzikrillah wa sifati wa asma'ihi, ketika menyebutkan Allah, sifat-sifat dan asma'nya,
yatata'u khudu'an li jalalihi wa istish'aran li 'azamatihi. Maka dia akan merunduk ya, karena khudu', karena rasa rendah hati, karena merasa rendah, merasa hina, li jalalihi, karena keagungan, wastish'aran li'azamatihi, dan merasakan keagungannya. Wa 'inda dzikril kuffari ma yastahilu 'ala Allah ta'ala ka dzikrihim lillahi subhanahu waladan wa sahbatan. Ketika menceritakan orang-orang kafir yang menyebutkan apa yang mustahil bagi Allah, seperti mereka mengatakan Allah punya anak atau punya istri, yaghaddu sautahu wa yankasiru fi batinihi, maka dia merendahkan suaranya dan hatinya merasa kasir pecah, apa ya, merasa terluka gitulah. Di batinihi, di batinnya merasa terluka gitu. Hayaan min qubahi maqalati, karena malu, karena buruknya perkataan mereka. Wa 'inda wasfil jannati yab'atsu bi batinihi syauqan ilaiha. Ketika menyebutkan spesifikasi surga, maka dia tergerak batinnya itu karena rindu kepada surga. Wa 'inda wasfin nari tarta'idu fara'isuhu khaufan minha. Ketika menyebutkan spesifikasi neraka itu, maka bergemerutuk sendi-sendinya, khaufan minha, karena takut dari neraka. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin, ketika Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya, ya, bacakan untukku, faftatahtu, maka aku memulai surat An-Nisa'i. Falamma balagtu, ketika aku sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, ketika sampai ayat ini, bagaimana ketika kami mendatangkan dari setiap umat itu mendatangkan seorang, atau untuk setiap umat itu mendatangkan seorang saksi, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka semua. Ra'aitu 'ainaihi tadrifani bid-dam'i, maka Ibnu Mas'ud itu melihat kedua mata beliau bercucuran air mata. Faqala li hasbukal an, cukup. Wa hadha li'anna musyahadatu tilkal halati istaghraqat qalbahu bil kulliyah, karena penyaksian terhadap kondisi itu telah merengkuh hatinya secara keseluruhan. Walaqad kana fil khaifina man kharrama ghusyan 'alaihi inda ayatil wa'idi. Dulu di antara orang-orang yang takut itu ada yang sampai semaput ya, ketika pingsan ketika membaca ayat-ayat ancaman. Aminhum man mata fi sama'i ayati. Di antara mereka ada juga yang sampai meninggal ketika mendengarkan ayat. Itu sampai At-Ta'alabi punya kitab Qatlal Quran di bawah itu ya, di catatan kaki. Qatlal ayat, ya, korban Al-Quran, Qatlal Al-Qurani, korban Al-Quran. Ya, orang-orang yang meninggal karena mendengar atau membaca Al-Quran. Wa mithlu hadhil ahwali yukhrijuhu an ayyakuna hakiyan. Nah, kalau dia sudah ada di kondisi demikian ya, maka itu telah mengeluarkan dirinya dari kategori hanya sekedar hakian, membaca saja di kalami, dalam membacanya itu hanya ya sekedar menceritakan nukil aja gitu, itu enggak seperti itu, tapi dia sudah benar-benar qiraah. Fa idza qala inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim, fa idza lam yakul khaifan kana hakiyan. Ya. Kalau dia membaca saya takut kalau aku bermaksiat kepada Tuhanku, takut akan azab yang akan azab di hari yang mengerikan itu. Kalau dia baca ini tapi lam yakun khaifan, dia enggak takut, maka dia dikatakan sebagai haki, bukan qari. Wa idza qala rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir,
Ya Rabb, Tuhanku, hanya kepadamu kami bertawakal dan hanya kepadamu kami kembali dan hanya kepadamu lah tempat kembali. Wala yakun haluhu at-tawakkul wal inabah. Kalau tapi batinnya itu belum tawakal dan belum tobat, ya, belum ada kecenderungan untuk kembali, maka dia akan hakian. Maka dia haki, enggak qori. Wa idza qala wa nasbiranna ala ma adaitumuna. Ketika dia membaca wal nasbiranna ala ma adaitumuna, hendaklah kami bersabar atas apa yang mereka sakitkan, mereka sakiti kami. Jadi ini kan kalau nggak salah apa ya, ucapan orang-orang ahli kitab kalau nggak salah, ucapan-ucapan yang menyakitkan, tapi kemudian Al-Quran mengajari Nabi Muhammad untuk bersabar atas apa yang mereka ucapkan itu. Nah, kalau dia baca demikian falyakun haluhu as-sabra, maka sikap hatinya adalah sabar, awil azimat alaih, atau paling tidak tergerak untuk sabar, hatta yajidah halawatul Qur'ani, sehingga dia bisa merasakan kemanisan tilawah. Fa in lam yakun bihadhihi sifati wa lam yataraddad qalbuhu baina hadhil halati. Kalau dia tidak demikian kondisinya dan hatinya tidak terbolak-balik antara kondisi-kondisi tadi, kalau baca ayat roja hatinya timbul reaksi roja, kalau membaca ayat yang menakutkan hatinya timbul sikap khauf dan seterusnya. Nah, kalau tidak seperti ini, karena hadduhu minat tilawati harakatul lisan, maka jatah dia dari tilawah itu hanya sekedar harakatul lisan, ma'asarihillah, sekedar apa namanya, pergerakan lisan saja, ma'asarihillah ni ala nafsihi. Nah, padahal dia sedang secara terang-terangan melaknat dirinya. Fi qaulihi ta'ala ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah bahwa laknat Allah itu atas orang-orang zalim. Fi qauli 'azza wa jalla kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemarahan Allah ketika kalian hanya ngomong tapi tidak mau bertindak, ya. Qaul azza wa jalla wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka itu ketika apa namanya, mu'ridun fil ghaflah, gitu ya. Dalam kondisi lalai itu mereka berpaling. Fi qaul azza wa jalla fa'arid 'amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid ila al-hayatid dunya, ila al-hayatid dunya. Dan berpaling dari orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Berpalinglah dari orang-orang yang maunya derasan aja, tidak menginginkan dari derasannya itu kecuali amplop. Astagfirullahaladzim. Ya pas ya maknanya ya. Tapi qaul azza wa jalla wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya, siapa yang enggak bertobat maka dia adalah orang zalim. Ila wa dzalika minal ayat, ya. Ini menjelaskan apa? Menjelaskan apa namanya, laknat itu atas orang-orang zalim. Orang zalim itu apa? Orang yang baca Quran tapi hatinya sama sekali enggak tergerak. Itu zalim. Maka dia dapat laknat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, apa namanya, betapa besar bencinya Allah itu kalau ada orang cuman ngomong antaqulu, cuma baca tok, tapi dia malah la taf'alun. Dia enggak mau melaksanakannya, itu kabura maqtan. Om fi qablatin mu'ridun. Dia ghaflah, lali, cuma baca tok tapi berpaling. Farid amman tawalla, berpaling dari orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Baca tapi enggak noleh hatinya. Kan itu maksudnya kan itu. Wa kana dakhilan. Kalau orang yang demikian, wa kana dakhilan fi ma'na qauli azza wa jalla, dia termasuk dalam kategori orang yang dimasukkan oleh firman Allah, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. Di antara mereka itu ada orang-orang ummi yang enggak bisa baca tulis, tidak mengetahui dari kitab illa amaniyya, kecuali amani. Yakni apa amani itu? At-tilawah al-mujarradah. Ini ngomongin orang-orang Yahudi sih. Jadi orang-orang Yahudi itu kan
para pembesarnya itu kan mentahrif ya, merubah isi Taurat. Kemudian isi itu dikampanyekan kepada orang-orang yang awam. Nah, orang awam cuma baca aja, dia nggak ngerti artinya. Nah, illa mania, illa tilawatal mujarradah. Fi qouli azza wa jalla. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyak ada ayat di langit dan di bumi ini yang mereka berlalu atasnya tapi kemudian mereka berpaling. Li'anna al-Qur'ana huwal mubayyinu litilkal ayati fis samawati wal ard. Tadi kan ayat di langit dan di bumi kan itu yang kita lalui. Tapi kita berpaling. Hubungannya apa dengan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah penjelas bagi ayat-ayat tersebut yang di langit dan di bumi itu. Wa mahma tajawazaha, kalau dia melampauinya, walam yata'athar biha kana mu'ridan anha, dan tidak bereaksi apapun dari Al-Qur'an itu, dari ayat-ayat itu, maka dia dianggap sebagai mu'rid. Walidzalika qila innamal lam yakun muttasifan bi akhlaqil Qur'an fa idza qara'a al-Qur'anu, kalau sesungguhnya orang yang tidak bersifat dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an, tidak menyandang akhlak-akhlak Al-Qur'an, ketika dia membaca Al-Qur'an maka nadahullahu ta'ala, maka dia disuruh oleh Allah, malaka wali kalami, apa urusanmu dengan kalamku, wa anta mu'ridun anni, padahal kamu berpaling dariku, ta'angka kalami illam tunib ilayya, udah tinggalkan saja kalamku itu kalau kamu tidak kembali kepadaku. Sebentar, masih jauh nggak ini? Wah, masih jauh sekali ini. Kayaknya itu dulu deh. Nah, itu dulu. Monggo kalau ada didiskusikan nanti. Sebentar. Ya, itu dulu. Nanti karena panjang ini pembahasannya, monggo didiskusikan. Ada yang janggal, ada yang nggak setuju dengan pemaknaannya, atau ada pertanyaan silakan. Intinya gitu sih. Memang sekali lagi ini beliau bicara talil Quran, qari'il Quran, ya, orang yang baca Al-Quran yang ada pada level itu bertingkat-tingkat di atas kita, gitu ya. Artinya kalau level kita, ya, ini kan istilahnya motivasi ya, motivasi agar kita itu ta'atsur. Kemarin sudah tadabbur, kemudian tafahum, taksis kan itu ya. Jadi melihat dulu ini Al-Quran ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan, terus kita berarti ini agung, maka saya harus fokus, tadabbur, kemudian merasa diajak bicara soal Al-Quran. Nah sekarang kemudian ta'atsur kan itu. Ini sebuah level tertentu yang beliau memotivasi orang-orang pada level ini gitu. Nah kita di level mana itu kadang-kadang motivasinya beda. Maksudnya kalau kita dimotivasi dengan kata-kata yang cocok untuk level ini, kadang-kadang malah nggak mau ngaji. Khawatirnya itu. Nah, jadi untuk kita Yesus ngaji sih interest ngaku gitu. Tapi jangan lupa bahwa ada fase setelah Anda rajin deras itu gitu. Kalau orang rajin deras dimotivasi kayak gini, cocok. Anda rajin deras dan paham kan itu, cocok. Monggo, silakan. Kiai Surur, monggo. Piye? Pasalnya jomo lagi piro aja. Enggak bahaya, Pak. Saya pernah agak dongkol batin saya. Ada senior di sebuah pondok gitu. Terus dia sambang ke situ, ngobrol sama yang masih di pondok itu. Gimana di sana pasalnya berapa sekarang? Astagfirullahaladzim. Yes. Dewe-dewe ya. Ya kalau kita membaca ini, menyimak keterangan ini, kita
seharusnya mungkin betul juga modelnya seperti Gusmus itu ya. Jadi menjadikan Al-Quran itu kitab yang suka menyinggung perasaan kita itu. Iya, iya. Ya utamanya ketika baca itu ayat qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu sangat menyinggung itu. Di apa namanya ketika baca, makanya kadangkala dilematis kita itu. Ketika kita kepengin menjadi pembaca yang ideal, bahwa kita itu bereaksi terhadap perintah Al-Quran, singgungan Al-Quran. Kadangkala kita malah jadi dalam posisi dilematis. Contohnya ketika kita ceramah, misalkan tiba-tiba kita baca atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jadi menang kita itu. Aduh. Sementara kita sadar banyak sekali yang belum kita lakukan, tapi kita ngomongnya gampang. Nah itulah. Betul Gusmus bahwa Al-Quran itu kitab suci yang paling banyak menyinggung perasaan. Nah, tentunya level ketersinggungan orang itu beda-beda. Ada yang tersinggung dengan ayat ini, ada yang nggak tersinggung. Iya, Ada yang di sisi lain sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing tentunya kayaknya. Itu ya Cak Surur ya. Setuju. Nggak tahu kita ini levelnya sama nggak sih di sini kan? Beda lah. Jangan-jangan apa yang kita baca ini jangan-jangan ada udah sampai sana gitu loh. Kalau saya kan baru sekedar saya hanya menyampaikan isi ya, bagi saya ilmu kayak gini kan ya amanah gitu ya, kita bisa baca, kita sampaikan, kita diskusikan sama yang lainnya kan, itu aja. Tapi kadang-kadang memang apa ya namanya, batinnya orang itu beda-beda. Kadang-kadang memang beneran ada yang sudah sampai sana, jangan-jangan yang diem-diem ini udah sampai level itu sehingga dia ngerasa banget itu, ya Allah ini saya kerasa diajak bicara gitu. Tapi saya sendiri berarti apa namanya ngeliat topik tadi tinggi banget ini. Iya. Kemarin itu ada yang bikin story alumni pondok pesantren Gus Kausar gitu. Kata beliau, sudahlah, level-level kita ini nggak usah bicara ikhlas. Bagi kita ini nggak penting ikhlas itu. Kata beliau gitu. Beliau bahasanya seperti itu. Nggak penting ikhlas itu. Ya, buat kita yang penting apa? Berangkat. Udah, apa namanya, berangkat budal gitu. Bertindak. Kata beliau gitu. Karena sekali lagi kalau orang, artinya masing-masing level itu memang ada dorongannya gitu. Makanya terus ketika beliau ngasih contoh, kamu kenapa nggak jamaah? Saya kalau jamaah itu takut nggak bisa jaga riya atau gitu. Kata beliau, itu wes pas. Memang levelmu itu gitu. Terus saya bukan berarti kalau kamu merasa gitu terus nggak jamaah, nggak gitu juga. Salah, itu tindakan yang salah dari persepsi gitu. Jadi apa namanya, kita baca Quran terus nggak sampai pada level yang dibicarakan Imam Ghazali, itu sudah pas itu. Itu level kita segitu. Tapi itu bukan alasan untuk kemudian nggak ngaji. Tetap ngaji. Sing penting budial. Ya, tapi kan gitu, kadang kita dilematis itu. Di posisi-posisi dilematis. Apalagi kadangkala misalkan saya itu setiap Jumat itu kita ada ngaji lah, sebelum saya biasa pada Isya itu baca Jalalain seayat aja itu. Seayat udah 2 tahun lebih ini. Baru juz 2. Karena setiap seminggunya cuma satu ayat, tapi saya baca Al-Azhar dulu, baca yang lain dulu itu. Lah, setiap baca Yasin dulu itu kan sebelum ngaji Jalalain kita tahlilan Yasinan dulu. Setiap Yasin itu kan ada kalimat, itu ada ayat ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun itu. Itu sambil mikir-mikir itu.
Kena kena juga kita. Jadi kalau ingat itu jadi mau menyampaikan sesuatu itu apakah saya benar udah itu kayak gitu. Benar. Lanjut. Apalagi ketika atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab itu mikir lagi mau menyampaikan seperti kemarin itu apa namanya sebelum 10 Muharram itu kan ada puasa Asyura itu. Kita mau menyampaikan itu mikir-mikir, ingat dengan ayat itu. Khawatirnya kita sendiri nggak puasa. Wa antum tatlunal kitab afala taqilun itu nanti. Aduh. Kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya gini juga apa namanya? Kebaikan itu maksudnya pesan-pesan baik ya. Tidak menjadi buruk hanya dengan karena yang menyampaikan tidak melakukannya. Yang baik tetap baik. Maksudnya gitu. Jadi sampaikan aja, urusan kita melakukan itu urusan kita sama Allah gitu kan. Urusan kita sama mereka, sama umat itu ya menyampaikan ilmu gitu. Makanya apa namanya? Di hadis itu kan ada nanti akan ada golongan yang fajir yang parah lah, fajir tahu ya fajir ya. Jadi kadang-kadang innallaha gimana? Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulil fajir, masalah gitu apa ayat. Jadi Allah tuh kadang sengaja mengokohkan agama ini melalui peran orang-orang bajingan gitu. Kayak penceramah yang benar-benar yang apa sadarinya nggak benar itu. Tapi apa yang dibicarakan itu ilmu gitu loh. Yang kalau dikaji benar, memang seperti itu kenyataan ilmunya. Tapi apa kemudian itu kita tidak sampaikan hanya karena kita tidak bisa melakukannya? Ya enggak juga. Makanya kata Imam Syarani, ketika orang mengetahui ilmu, ya, orang mengetahui ilmu, maka dia punya dua kewajiban, mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah, ketika dia nggak mau ngajar hanya karena dia lemah dalam hal mengamalkannya, dosanya double. Dia nggak mau mengajarkan, nggak mau mengamalkan, ilmunya mampet di dia. Artinya ilmu yang harusnya terus ditransmisikan kepada generasi setelahnya akhirnya mampet di dia, gitu. Maka dia kewajiban mengajar ini nggak gugur hanya karena dia tidak bisa melakukan. Udah dengan melaksanakannya tugasmu, PR-mu tinggal satu ini kan itu. Jadi udah menggugurkan kewajiban mengajar. Nah, tapi kan gitu, kaitannya jadi, dengan keterangan yang tadi itu kan apa namanya yang tidak ta'atsur bitilawah itu kan fahuwa mu'rid gitu. Ya, oke, itu sebuah motivasi sih. Cuman bagaimana kita menyikapinya kan itu soal lain lagi. Apakah beliau kan nggak bilang terus gak usah ngaji kalau gitu kan, nggak juga. Maksudnya sikap itu yang harus dandani. Ngaji tetap ngaji kan itu. sikap irad secara batin itu yang harus ditandani, yang harus diperbaiki kan itu. Sementara ngajinya ya jangan ditinggalin hanya karena kamu belum selesai dandani hati, enggak juga. Saya kemarin gitu khutbah diminta teman kan khutbah. Dia nggak puasa juga, pas Asyura juga saya juga nyampaikan puasa Asyura. Jadi wah ini saya bikin saya nggak berani katanya. Kenapa kata saya? Memang kalau kita nggak melakukan terus kebenaran kita sampaikan jadi salah, ya nggak juga, tetap kebenaran sampaikan aja. Soal kita nggak ngelakuin itu urusan kita dengan Allah gitu. Belum sempurna ta'aturnya gitu ya. Paling nggak udah berusaha untuk ta'atur cuman belum sempurna itu. Ada reaksi batin. Halo. Ya. Nah, Kak Fata mau unjuk suara, silakan monggo. Ya, sebenarnya ini malah mengikatkan apa yang disampaikan Gus Baha sih sebenarnya. Gus Baha itu sering bilang kita itu jangan terlalu pede bahwa kita ini terlalu lebih paham ini. Gak apa-apa, ya udah biasa. Ya, sampaikan saja apa yang terus kemudian kita tahu yang itu bisa bermanfaat buat orang lain. Nah ini kayaknya sisi yang mungkin
ingin digali oleh Gus Bah untuk orang ini akan selalu mendengarkan ilmu meskipun secara pribadi ilmu yang disampaikan itu belum belum bisa diamalkan untuk dirinya sendiri. Tapi memang ini mungkin akan bertentangan dengan teks-teks lain. Tapi ya benar kata Cak Nas tadi, kalau kayak gitu ya nanti akan mandek. Orang juga tidak akan tahu. Apalagi di era-era sekarang ini kan Muslim itu bukan Muslim ideal ada apa yang ada dalam teks, tapi ya Muslim realitas lah, yang masih main kuda lumping lah, yang masih main reok lah. Apalagi suro kayak gini kan orang Jawa ini repot sekali kan, banyak sedekah bumi, terus kemudian ada sindennya. Nah, itu gimana terus kemudian kita terlalu perfeksionis terus kemudian nggak menyampaikan, ya akhirnya orang akan semakin jauh. Kalau saya sih seperti itu. Tapi pernah ya Arwani pernah ada komentar dari bukan Mina lah, Minhum. Iya. Jadi di antara tradisi-tradisi kita itu banyak yang dikoreksi, di antaranya adanya beduk, adanya dakwah itu dengan seni dan sebagainya. Karena alasan kita kan Wali Songo mengajarkan seperti itu. Nah, tapi dibalikan sama dia itu. Wali Songo itu berapa ratus tahun yang lalu? 500 tahun yang lalu. Masa nggak ada kemajuan? Inovasi. Artinya nggak ada kemajuan. Dulu memang mungkin itu sebagai cara dakwah. Itu kemajuannya Wali Songo. Tapi kan betul. Sekarang itu sekarang kan harusnya semakin lama itu semakin ditinggalkan yang tidak murni itu. Kita menuju ke Islam yang murni, itu kata mereka sih gitu. Iya, makanya kan terus kemudian ngundang saya Asim itu yang sekarang lagi rame itu kan. Tapi betul, ini sebenarnya kan juga kembali ke kita ya. Saya memang saat ini misal taruhlah kita nyaman di komunitas Mina itu, tapi memang apa yang terus kemudian ada dari luar terus itu memberi masukan, itu saya kira memang harus benar-benar dihayati, bukan kok malah ngajimu urung suwe, ngopimu kurang adoh dan lain sebagainya. Itu justru malah memang menurut saya memang kritik. Bisa jadi itu memang Wali Songo pada saat itu maju, inovasinya bagus. Justru kalau terus kemudian kita tidak hanya menerima apa adanya, ya kita mundur kalau kayak gitu. Iya. Saya sih sudah sedikit demi sedikit. Iya, jalan di tempat. Saya sih juga sudah sedikit demi sedikit. Betul apa yang terus kemudian jadi kritikan orang-orang yang beda dengan kita itu, misal taruhlah mereka mengkritik tahlilan itu saya kira ya memang betul faktanya. Di kita ini kan masih ada yang sampai terus kemudian harus hutang dulu, bahkan kalau punya mobil harus dijual dulu untuk terus kemudian merayakan. Apalagi yang masih di daerah pedesaan itu tradisinya ya masih menurut saya kuat banget, yang di situ unsur takbirnya itu ya mungkin bisa jadi ya ada gitu. Memang ini ya perjuangan. Ya gimana, itu tadi antara apa yang ada di teks yang sedang kita kaji itu kok kayak kalau saya terus kemudian terapkan di ini kok kayak belum membumi banget gitu. Iya. Tapi saya kira ya teks itu tetap memang harus ada, itu kan untuk untuk menuntun orang pada derajat yang derajat yang arif lah, makrifat gitu. Cuma ya bahwa realitas yang saat pribadi ini saya hadapi itu ya seperti itu. Bahkan ini surah ini saya diundang untuk ikut dalam acara gending. Gending itu yang musik-musik yang wayang itu. Saya satu sisi kalau tidak mau, misal taruhlah saya idealisme, itu kan nanti ada istilah gini-gini itu. Ya justru malah terus kemudian ya, daripada isinya wong liya, ya udah akhirnya ya saya terima, ya siap nanti saya ikut acara itulah begitu. Cuma saya yang masih bingung itu saya pakai kostum apa nanti, apakah baju koko atau sorjan atau belangkon lah, itu yang saya bingung.
Ya kalau kita apa namanya pakai logika ya, ini tidak berbicara minna atau minhum, kita pakai logika. Ya. Kan, gitu. Jadi ketika kita mempertahankan tradisi-tradisi Wali Songo yang sebenarnya itu adalah konsep dakwah, thariqah dakwah, kita pertahankan sampai sekarang, itu kan seakan-akan ada kesan itu. Ada kesan bahwa kita khawatir kalau menyampaikan ajaran Islam itu tidak diterima. Apa namanya? Kalau zaman Wali Songo memang mungkin ada kekhawatiran bahwa kalau menyampaikan yang benar-benar asli dari Arab, apa namanya, bukan nilai-nilainya langsung gitu lah, secara zahirnya disampaikan, mungkin banyak yang nolak gitu. Apakah kekhawatiran seperti itu juga masih kita jaga sampai sekarang? Masa kita khawatir? Sekarang sudah mayoritas loh Muslim. Kita masih khawatir juga ditinggalkan oleh umat dan sebagainya kalau tidak melakukan tradisi-tradisi. Nyun sewu, saya kira ini sudah bukan bahasa mungkin Tat Aris. Ini kan akhirnya terus kemudian ada dua pilihan itu. Nah itulah yang terus kemudian ditempuh. Taruhlah kita bilang salafi itu ya. Ya sudah, saya menempuh. Pokoknya saya pemurnian lah seperti itu. Akhirnya kan secara fakta ya tetap berbenturan. Begitu juga yang kita yang masih mempertahankan. Ya bukan lagi mungkin. Kalau khusus saya pribadi ya, saya masih menjumpai yang itu memang eranya kan dia masih, beliau-beliau kan memang masih sebagai kayak saksi sejarah loh. Misal taruhlah yang saat ini umur 70-an, 80-an, yang memang secara fisik dia juga masih, nalarnya itu masih bagus. Itu kan tetap sulit kalau terus kemudian kita menjelaskan secara teks asli begitu. Itu memang bahkan sampai nyun sewu, saya itu pernah dibilang gini, Gus, ampun kenceng-kenceng, rumangsamu kene gak ngerti nahwu sorof tapi ye ngono kok. Ini real Ustadz Aris. Saestu, saya terus kemudian pernah imam kan, saya baca wailul likulli humazatil lumazah kan seperti itu. Saya itu nyun sewu Pak Ustadz, nyun sewu saya itu niku kalau lumazah itu nggak boleh berhenti, harus lumazatinil lazi begitu, karena di situ ada non kecilnya, itu harus terbaca gitu. Oke, coba bayangkan. Terus akhirnya kan, oh nggih matur nuwun, nggih matur nuwun. Kalau ya seperti itu. Nah ini bukan lagi mungkin, bahkan sampai terus kemudian ini belum di ajaran yang terus kemudian masuk untuk mengkritik mereka yang masih mempertahankan tradisi atau apa begitu ya. Tapi ini Quran itu saya di kayak gitu. Terus akhirnya ya, apa memang saya ini dihadapkan pada tembok besar yang memang ini saya itu memang ya harus sabar begitu. Terus kemudian ya sampai kapan ya saya pun nggak tahu. Yang mungkin bisa ini sedang di posisi kamu yang penting istiqomah lah mendampingi mereka atau apa, ya sudah saya ya jalan lah gitu. Tapi ini real, tapi nggak tahu ya kalau terus kemudian di medan yang beda, terus kemudian komunitas masyarakatnya beda, itu ya bisa jadi akan menemukan hal yang apa ya, yang tidak sama dengan yang saya hadapi. Tapi yang saya hadapi itu seperti itu, mungkin ya, tapi memang realnya ada dua orang yang mengambil sikap berbeda, yaitu ada yang sudahlah, itu kan dulu Wali Songo saatnya sedikit demi sedikit memberikan pemahaman. Faktanya ya itu memang terjadi crash di masyarakat. Akhirnya apa? Orang dikucilkan. Apalagi nyun sewu, ternyata ini nanti kita bisa diskusi, kalau saya juga, kalau salah juga saya malah mau diluruskan. Tapi analisa saya sementara ini, kenapa terus kemudian taruhlah nyun sewu ya, ini langsung bilang saja NU misal, taruhlah saat ini diharapkan dari mulai komunitas terkecil sampai mungkin atasan tuh kalau bisa pemerintahan itu diisi oleh orang kita sendiri. Misal taruhlah kita kontak di kelurahan seperti itu. Terus kemudian di situ Pak Careknya itu sekdes ya. Iya. Sekdes, terus kemudian kadusnya itu diisi oleh orang
Ini baru untuk pemetaan seperti itu. Dan nyun sewu nih, misal kebetulan ini sekdesnya itu ya NU saja, tapi untuk terus kemudian yang nyun intelektualnya bagus atau apa itu kurang begitu. Akhirnya pemetaannya dia itu hanya berdasarkan pokoknya kayak NU, kayak LDI kayak ini. Nah akhirnya ya kalau bagi saya itu kayak kurang, terus kemudian kayak kurang bijak dalam menanggapi orang yang minoritas di kampungnya seperti itu loh. Iya. Nah ini mungkin bisa kita diskusikan ini. Tanggapannya Kiai Surur gimana? Ya, memang ribet ya kalau di kampung itu. Ngawal lu asli nih, ngawal lu asli. Ya, iya Ben. Satu sisi kalau kita memegang keilmuannya, ya banyak yang berbenturan. Tapi di satu sisi menghadapi realita di masyarakat ya memang harus mengalir. Tapi saya punya dem bahwa NU itu luas, katanya Gus Bah kan begitu. NU itu luas. Semua perilaku masyarakat itu bisa dibenarkan. Lambu karek awak dhewe iso golek dalil tagak ngono. Betul. Nah, ya benar. Akhirnya memang seperti itu, ngedeminnya seperti itu, betul. Tapi sikap seperti itu bukan tanpa resiko loh. Kita seakan-akan hanya mencari pembenaran aja dengan mencari dalil itu. Nah, ya satu sisi memang sisi lain dikhawatirkan menurut saya seperti ini. Jadi ini juga disampaikan oleh Gus Baha. Jadi fikih itu kan ada dua macam. Ada fikih ideal dan fikih proses dakwah. Nah, fikih proses dakwah itu ya di zaman Wali Songo itu fikih proses. Tidak langsung semuanya diharamkan. Karena ada misi dakwah di situ. Ya nggak apa-apa, sementara babi belum haram dulu. Yang lain dulu, yang penting tauhidnya dulu gitu. Nah, ada fikih ideal. Kalau fikih ideal itu fikihnya masyarakat Madinah, itu memang sudah mapan gitu. Nah, yang saya khawatirkan fikih dakwah itu yang dalam proses itu dipertahankan sampai sekarang. Nah, yang sebenarnya seharusnya sudah menuju ke ideal seharusnya. Fikih proses itu gini. Jenengan memahami fikih proses itu maksudnya dengan budaya begitu tak? Ya, proses dakwah itu. Jadi kalau kan fikih yang ideal itu kan babi haram, terus musik haram dan sebagainya gitu, karena lahwun laib itu dan sebagainya itu. Jadi yang ideal itu memang yang sudah mapan, yang amal-amal soleh juga amal soleh yang ideal. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya itikaf di masjid dan sebagainya. Iya. Tapi kalau untuk dakwah kan jangan itunya dulu, yang penting masyarakat dulu. Yang saya khawatirkan yang sebenarnya dulu itu ulama kita itu sedang dalam proses dakwah menggunakan fikih-fikih yang lentur. Itu dipertahankan sampai sekarang, padahal kalau seperti ini terus, kapan kita menggunakan fikih idealnya itu? Tradisi masyarakat begini ya. Kalau dalam pendidikan itu kan tradisi itu bisa didefinisi ya. Artinya yang harus diwariskan kepada siswa. Dalam proses dakwah itu kalau kita meninggalkan tradisi, realita di masyarakat sekarang, tradisi itu nanti siapa yang akan memegang? Masalahnya begitu. Kalau kita tidak masuk ke tradisi lagi, kita keluar,
kita menggunakan fikih secara idealis, maka yang terjadi mereka-mereka yang ada di wilayah tradisi itu akan berubah maksudnya bahkan bisa jadi sampai ya berbuat maksiat lagi, kembali lagi ke zaman asal kalau kita tidak masuk ke situ gitu. Masalahnya itu begitu. Banyak kasus contoh ya, kalau di sini itu biasanya entah sampai setuju atau tidak dengan pendapat saya bahwa jaranan itu sebenarnya adalah termasuk tradisi Wali Songo dalam berdakwah, ya berdakwah ala Wali Songo, di mana ada gemerincingnya apa kaki itu yang kerincing itu dimaknai oleh teman-teman yang ada di sini itu dengan gemericiknya air dan gerakan-gerakan yang ada di dalam jaranan itu gerakan wudhu begitu. Ketika sudah mencapai titik apa ya bahasanya, titik penyatuan, itu sebenarnya aliran ajaran tasawuf sebenarnya begitu katanya. Ketika sudah titik apa ya ngefly itu, kalau Wali Songo dulu ngefly-nya itu dengan zikirnya ada di dalam hati sehingga ngefly. Tapi sekarang realitas karena tradisi itu ditinggalkan, maka kemudian diisi oleh orang-orang yang ke bentuk semula. Artinya kebentuk dulu dengan menggunakan alat jaranannya. Ngefly-nya itu tidak dengan zikir, tapi ngefly-nya adalah dengan apa yang memabukkan lah. Itu kalau kita resiko meninggalkan tradisi. Ya, kalau dalam fikih praktisnya, contohnya apa namanya, sekarang sedang dilakukan pembaruan kompilasi hukum Islam misalkan itu. Karena salah satu yang apa namanya digaungkan itu tentang gonogini. Gonogini itu kan produk fikih ulama Indonesia itu sebenarnya. Nah, ya kalau di kitab-kitab fikih itu nggak ada istilah gonogini. Nah, ini murni produk fikih ulama Indonesia. Nah, KHI itu diterbitkan tahun 90. Wajar kalau zaman dulu harus ada gonogini dengan pertimbangan masyarakat pada waktu itu. Akan tetapi dari tahun 90 sampai sekarang kan sudah 32 tahun. Apakah masih saja kita mempertimbangkan masyarakat dulu? Boleh jadi dulu itu memang ada misi dakwah di situ, biar nggak ada penolakan atau biar fikih Islam itu diterima oleh masyarakat, makanya ada gonogini. Nah, sekarang diserukan kita ngikutin aja fikih yang umum gitu. Yang umum dipakai oleh dunia itu nggak ada gonogini. Apakah kita masih menggunakan KHI tahun 90 atau harus kita pakai fikih yang ideal aja, yang sudah mujma' alaih itu? Kalau nggak seperti itu, kapan kita menggunakan fikih idealnya? Kalau kita menggunakan fikih proses terus gitu. Akhirnya ketemunya kalau saya sih ya, fikih ideal itu untuk diri sendiri, karena kalau kita dibahas warisan gitu ya, warisan dan ya tidak hanya warisan sih, semuanya fikih-fikih itu kalau kita terapkan secara umum jelas akan
sangat berbenturan dengan kondisi realita di masyarakat. Tidak sanggup, jelas tidak sanggup. Jelas tidak sanggup. Masyarakat tidak sanggup. Maka ya bahasane Kang Eko mang ngancani lah. Ngancani untuk masalah fikih idealnya silahkan dipraktekkan sendiri-sendiri. Ya ibaratnya kalau kita fikih-fikih Syafi'i aja itu. Sulam Taufik misalkan tentang auratnya perempuan itu kan jami'ul badan. Jami'ul badan. Kapan fikih itu akan kita terapkan gitu? Apakah masih menggunakan yang fikih-fikih dulu gitu, dengan apa namanya ilatnya masyarakat dulu mungkin belum bisa belum terbiasa atau sebagainya. Kapan kita bisa terbiasa? Ya sama ini. Tapi kan Ustadz Haris, kalau kita melihat misal taruhlah antara dulu dengan sekarang itu kan sebenarnya proses itu pun kan juga ada perkembangan begitu. Ya. Kalau kita melihat misal taruhlah kita bicara masalah tadi ya yang di Sulamut Taufik terus kemudian terkait aurat perempuan. Kalau saya pribadi pengamatan subjektif saya itu bahwa dulu itu kan memang apalagi waktu saya masih ya pokoknya dulu lah mungkin 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu itu kan kita melihat pesantren salafiyah ya itu yang memakai cadar kan hampir mungkin bisa jadi belum ada, kalaulah ada pun tereksposnya belum cukup masyhur. Tapi mungkin karena saat ini juga ada medsos ya, internet begitu. Tapi kan saat ini sudah mulai ada semacam kayak dialektika antara orang yang sama-sama NU, sama-sama Salafiyah itu untuk mendiskusikan tentang cadar itu sudah tidak lagi mungkin orang mempersepsikan ini, tapi sudah mulai secara keilmuan sudah tahu ternyata di kitab Syarah Safinah atau apa itu sudah ada ternyata ada qaul yang mengatakan cadar itu juga bagian dari pendapat para ulama seperti itu loh. Kan seperti itu meningkat. Cuma memang saat ini kan antara waktu yang saat ini dipersepsikan oleh Mas Haris atau saya dan sebagainya ini yang akhirnya kita belum sepakat mau butuh berapa. Nah, itu loh. Apakah proses ini harus kita cepatkan atau yang saat ini yang dialami oleh sebagian orang ya pokoknya melakukan lah atau piye atau seperti itu kayaknya saat ini sih sebenarnya masalah itunya saja. Nah akhirnya kan mungkin terus kemudian taruhlah upaya NU saat ini mungkin ada fikih peradaban itu kan mungkin akan mempertajam masalah bagaimana membumikan nilai-nilai yang teksnya itu berbunyi seperti ini itu disesuaikan dengan kultur-kultur yang ada. Cuma memang ya seperti itu tadi tarik ulur memang. Ini saya malah tertarik tadi jenengan dapat keterangan yang terkait jaran terus kemerincing itu kayaknya bagus ini bisa jelaskan ke yang lain ya. Kayaknya menarik ini kata Dede Kopas ini. Soalnya besok itu kalau nggak salah di sini itu acaranya kan seminggu. Terus kemudian ada UMKM-nya juga, terus ada penampilan-penampilan seperti itu, jadi ada jaranan dan sebagainya. Kalau terus kemudian nanti ada pemuka agama yang bisa menjelaskan itu kan bagus gitu. Yang jelas kalau saat ini saya menangkap nyun sewune saya mungkin sedikit agak menyimpulkan. Saat ini sih kayak yang budaya-budaya saat ini pun masyarakat menikmatinya ya hanya sekedar budaya sih. Kalau terus kemudian sampai menghayati ini dulu filosofinya Wali Songo itu kok secara mayoritas kok kayaknya nggak kena deh begitu loh. Jadi memang harus ada yang menerjemahkan entah itu dari pemuka agama atau dari budayawan itu sendiri yang benar-benar memahami dulu Wali Songo itu ingin menyampaikan hal ini. Yang terjadi saat ini kan pewaris budaya yang mengatakan ini warisan Wali Songo itu juga kurang bisa menjelaskan. Terus akhirnya Salafi pun meresponnya juga terlalu keras. Akhirnya kan ini yang kutub sana dan kutub sini ini yang saat ini masih belum ketemu kan. Kalau dari saya sih seperti itu.
Kalau cari sufi itu kan bersama. Kalau Cak, jalanannya Cak. cari sufi itu dia berangkat dari suatu apa ya, dasar rasa yang menunjukkan kepada kemudian proses mulai dari pembacaan dan seterusnya. Referensi sebenarnya saya juga kurang dia sanggup menjelaskan gitu. Enaknya itu sanggup menjelaskan satu persatunya. Kalau masalah referensinya nggak tahu ya. Ya. Kalau saya punya buku Tasawuf Pandawa. Oke, pripun niku? Tasawuf Pandawa itu ternyata begitu saya baca ini, saya pikir ini seperti interpretasi saja dari penulisnya. Oh, oke. Di antaranya kan Prabu Yudhistira itu darahnya putih. Anoman juga darahnya putih. Terus Yudhistira itu punya ikat namanya itu kan jimat Kalimosodo, ikatnya udeng kayak udeng Bali itu jimat berikutnya jimatnya Kalimosodo. Jadi udeng artinya mudeng, Kalimosodo kalimat syahadat. Orang yang sudah mudeng dengan makna kalimat syahadat, maka dia akan bersih. Itu darahnya putih. Nah, dia Yudhistira itu satu-satunya Pandawa yang nggak punya kesaktian, tapi justru yang paling sakti. Nah, bahkan sifat-sifat iblis kalau di depan Yudhistira itu luntur. Kayak gitu. Karena apa? Karena dia sudah menyatu dengan Tuhan. Sudah bersih. Nah, itu saya kira interpretasi saja. Dalam arti dia dapat data seperti itu dari mana, sumbernya itu dari mana, dia hanya menginterpretasikan saja. Mungkin karena kita sebenarnya tidak punya budaya tulis, kalaupun ada itu juga sangat minim referensinya. Jadi boleh jadi dia itu dari informasi tinular, atau dia sendiri memang yang menginterpretasikan karena nggak ada keterangan itu dari mana sebenarnya. Di antaranya seperti itu. Kalau orang sekarang terus kemudian menanggapi hal tersebut ya kayak cocokologi gitu atau gimana tuh? Ya hampir seperti itu cocokologi. Yang saya pahami dari tasawuf Pandawa itu udah lama saya punya buku. Tapi sebenarnya kan kayak misal filosofi orang Jawa itu kan memang kayak semua di permainan simbol ya. Maksudnya kayak misal taruhlah dari mulai bangunan masjid ada atapnya atau tingkatannya itu dibuat 3, katanya itu kan merefleksikan inti dari Islam, iman, ihsan dan Islam. Nah, ini sebenarnya memang betul maknanya itu atau jangan-jangan ya seperti itu tadi orang melihat ini, atau sebenarnya memang turun temurun tuh, karena kan orang yang bilang itu kata Dr. Fakhruddin Faiz itu kan memang orang Jawa itu dari mulai siapa itu kan memang filosofinya kan tinggi. Apakah memang benar seperti itu? Terus kemudian orang sekarang pun bisa menikmati pemikirannya dengan melihat ada simbol-simbol seperti itu, atau kalau kata Mas Haris ya itu bisa jadi ya pengamatan dari orang
mengarang seperti itu, atau kayak gimana maksudnya? Ya ini ya memang yang masih jadi pertanyaan saya itu juga di situ. Memang kekhasan kita orang timur kan, kata Pak Bures itu, kalau orang timur kan lebih kerasa. Makanya setiap ada diskusi itu saya rasa gitu. Beda dengan orang barat. Kalau orang barat itu saya pikir gitu, I think. Itu Oh kata Pak iya Bures iya. itu kayak gitu. Oh Ya, iya iya. kelebihan kita memang dikit-dikit pakai perasaan. Perasaan itu kayak gini. Orientasi kita itu lebih ke perasaan. Iya iya betul betul. Ayo dokter saya menang wae ngendikan apa ngoten lho. Ya kita ngobrol aja sambil ngopi. Lah nggih. Lah nggih. Ya Izaim. Ini sudah jam berapa? 9:30. 9:30. Biasanya udah selesai nih. Ya derek mawon. Iki ya wis kaya wis terus undur diri apa pripun. Manut mawon kula. Monggo. Nyimak aja aku mau. Sebenarnya juga pengen ini, cuman memang apa namanya, pengen ikut unjuk suara tapi lebih senang menikmati tadi. Memang apa namanya, luas sekali ya jangkauannya. Tapi mungkin ini nggak perlu tanggapi ya, cuman saya sekedar ngomong saja. Jadi dari beberapa paparan teman-teman tadi, saya timbul pertanyaan sih. Jadi sebenarnya apa namanya yang Kang Haris tadi, saya apa namanya timbul pertanyaan dari paparan Kang Haris tadi, apakah masalahnya itu dari fikih yang proses tadi menuju yang ideal ya, atau sebenarnya fikih kita yang kita anggap ideal itu yang sebenarnya kita kurang luas, sehingga sebenarnya hal-hal yang dikatakan masih proses tadi sebenarnya itu sudah ideal dalam fikih versi yang lain. Karena fikih kan nggak satu ya, kita juga NU kan sebenarnya mengakui 4 madhab ya. Kemarin Pak Muks itu di sini beliau menyampaikan memang NU itu yang dipegangi Syafi'i, tapi nggak Syafi'i banget, nggak selalu Syafi'i gitu. Kata beliau seperti itu. Dan memang kalau kita melihat undang-undang NU, itu Dusturul apa istilahnya, yang kitabnya Mbah Hashim itu loh, itu kan memang 4 mazhab diakui. Dan NU ini kan memang apa ya, halus. Sebenarnya dia secara manhaj dan macam-macam itu prinsip dia halus sunnah seperti yang dianut oleh halus sunnah seluruh dunia gitu. Hanya saja dia perlu bungkus untuk mengcover sekian hal yang hanya ada di Indonesia kan gitu. Ya akhirnya dibungkuslah itu karena di organisasi harus ada undang-undang kan. Nah kalau kita lihat undang-undangnya memang 4 mazhab gitu. Artinya kalau misalnya tadi bicara soal cadar tadi, sebenarnya kalau fikih secara NU secara undang-undang itu mengakui 4 mazhab, mestinya kita nggak perlu memaksakan untuk pakai cadar. Nah itu ya berkerudung, bahkan mungkin lengan berapa sih ya, Hanafi itu setengah apa berapa itu ya, itu sudah dianggap nggak masalah gitu secara fikih. Artinya kita nggak perlu menarik ke level yang kita anggap ideal tadi, itu sudah ideal gitu dalam versi fikih yang itu. Kemudian misalnya nih soal honokini juga misalnya tadi, oke, itu sebagai produk itu, sebagai produk apa namanya fikih yang fikih kita ya, fikih lokal ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di fikih yang baku, yang tadi dikatakan ideal itu, sebenarnya harta istri itu kan diakui juga. Harta istri diakui juga. Kalau misalnya istri bekerja kemudian dan dia mendapatkan izin dari suaminya, penghasilan istri mestinya kan hartanya istri. Kalau dia misalnya suami istri sama-sama bekerja, mestinya juga dalam tubuh rumah tangga ini juga istri dan suami ada masing-masing punya wilayah harta kan, seperti itu. Artinya gonogini itu sebenarnya kalau demikian prinsip fikihnya, maka gonogini itu ada sebenarnya, hanya saja nanti menentukan gonogini itu yang mana. Saya nggak begitu paham ya, maksudnya gonogini kan katanya harta bersama gitu ya, harus bagi dua dan seterusnya. Tapi sebenarnya ala kulli hal
fikih itu mengakui loh kepemilikan harta bagi perempuan gitu kan. Gitu. Nah, apakah nanti kemudian ini di cover karena apa namanya warisan yang baku itu belum mengcover soal harta beginian gitu. Misalnya istri meninggal ya, itu kan suami dapat setengah kalau nggak punya anak, kalau punya anak dapat seperempat ya. Artinya sebenarnya secara fikih pun fikih mengakui bahwa perempuan itu punya harta gitu loh. Artinya kalau kemudian ini dibahas dalam terminologi yang kita istilahkan dengan gonogini, sebenarnya sah-sah saja gitu. Dan itu fikih banget gitu. Saya gitu sih ya. Jadi apa namanya? Kembali ke pertanyaan tadi sih, apakah kita mau sebenarnya kita mau mencita-citakan menggiring masyarakat yang tadi apa namanya yang kearifan lokal itu kita seret kepada itu, atau sebenarnya jangkauan kita yang perlu kita perluas sehingga sebenarnya ada hal-hal sekian hal yang kita anggap sebagai itu budaya lokal, tradisi lokal, sebenarnya secara fikih pun sudah tercover, hanya saja apa namanya wadah kita yang belum semeluas itu sehingga menganggap itu di luar fikih, padahal di luar wadah kita sebenarnya kan gitu. Saya kira itu sih ya. Saya kira kita cukupkan aja karena udah 9:30 sih. Ini pertanyaan-pertanyaan aja sih. Nanti monggo teman-teman dipikirkan, nanti kalau misalnya di minggu depan kita masih bisa melanjutkan diskusi ini bagus sekali. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Semoga Amin. apa yang kita dapatkan ini ya bermanfaat dan bisa menimbulkan kegelisahan sehingga kita terpacu terus untuk mencari solutif gitu ya. Oke, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.